Kontroversi menggunakan hijab bagi anggota Paskibraka ini menuai polemik dari berbagai tokoh. MUI menyoroti kasus ini. Menjelang upacara pengibaran bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada berita yang sangat mengagetkan. Sebanyak 18 anggota pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka, dilaporkan terpaksa melepas jilbab. Ini dilakukan karena mereka harus mematuhi aturan baru terkait seragam untuk mengibarkan bendera yang telah ditandatangani. Padahal, tahun-tahun sebelumnya penggunaan jilbab oleh Paskibraka tak pernah menjadi masalah. Berikut ini merupakan pernyataan dari Yudian Wahyudi, Kepala BPIP yang langsung dibantah keras oleh Kiai Haji Kholil Nafis Ketua MUI. Sejak awal berdirinya, Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, kita proklamasi, itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya, kebinekaan itu, kemajemukan. Nah, dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform, itu maksudnya. Untuk menjaga kebinekaan itu dalam kerangka kesatuan, itu maksudnya. Yang dimaksud oleh Bung Karno ya. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan surat keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2025 nomor 4 tentang standar pakaian, atribut dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka. Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024. Dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka sebagaimana diatur dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar kita, melanggar Pancasila. Ini BPIP pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila. Karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Kalau bicara kebinekaan, itu malah tidak bineka menjadi keseragaman. Oleh karena itu, saya dan juga atas izin para pengurus di MUI, pimpinan MUI itu meminta agar peraturan itu dicabut karena itu melanggar Undang-Undang Dasar kita dan juga tidak memberikan ruang terhadap kebinekaan di mana kita memahami bahwa hukum Islam itu bagian dari sumber hukum nasional yang dijamin untuk menjalankan ajaran agama. Yang kedua, itu peraturan BPIP Ketua Pelaksanaan nomor 35 tahun 2004 itu maksud saya, bertentangan dengan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Di situ kalau dibuka tentang tampang itu ada 6, termasuk di dalamnya itu yang menyebutkan tentang berjilbab di poin 5 itu. Jadi di situ disebutkan siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu di peraturan nomor 3 BPIP ya tahun 2022.
Tapi ketika jadi SE dan jadi peraturan BPIP itu disunat jadi 5. Siput dan berhijab itu dihilangkan. Oleh karena itu, saya pikir ada distorsi, ada penyunatan undang-undang yang di atasnya oleh peraturan atau oleh ketetapan Ketua BPIP. Yang ketiga, di sini BPIP tidak bisa berkekeh bahwa mereka sudah tanda tangan sukarela. Itu bukan sukarela yang bisa dibenarkan, karena itu pemaksaan. Artinya apa? Mereka yang biasa berjilbab itu punya hak untuk terlibat di dalam pengibaran pusaka itu. Dan itu hak bagi semua umat beragama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau kata ketentuan, kesepakatan, peraturan yang bertentangan dengan yang asas kita, itu tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, saya berharap dan meminta kepada Presiden Bapak Jokowi agar peraturan nomor 35 yang dari Kepala BPI itu dicabut. Itu bertentangan dengan peraturan BPIP dan bertentangan dengan peraturan Presiden yang nomor 17 itu. Oleh karena itu, ini perlu disikapi. Bahkan barangkali kami menuntut, karena ini pembinaan Pancasila, tapi tidak ngerti Pancasila. Nah, kami berharap badan ini ya bertanggung jawab, pengarahnya bertanggung jawab, karena mungkin yang dilakukan ini berdasarkan kesepakatan pengarah. Bahkan jika ini tidak dilakukan, maka kami menuntut agar badan BPIP dibubarkan saja, karena dia yang merusak terhadap Pancasila. Tidak ada yang bisa membenarkan bahwa mereka ketika upacara harus buka jilbab. Tidak ada yang bisa membenarkan itu. Itu bukan kebinekaan, tapi penyeragaman. Baik, saya mengutip pernyataan langsung dari Kepala BPIP Bapak Yudian Wahyudi yang memang menyebutkan Pak Kiai bahwa penyeragaman ini dilakukan hanya pada saat pengukuhan dan juga pada saat pengibaran saja. Jadi pada saat latihan ini tetap diperbolehkan dan sesuai juga dengan mungkin surat edaran yang sudah ditandatangani oleh Paskibraka Putri ini. Bagaimana kemudian MUI melihatnya? Itulah penyeragaman yang salah. Kita kan sepakat kebinekaan, bukan penyeragaman. Yang kedua, mengapa bikin aturan sehingga itu melanggar terhadap asas konstitusi kita? Aturan yang melanggar nggak bisa dibenarkan. Adik-adik kita mungkin dengan polosnya lalu tanda tangan itu demi cintanya kepada bangsa dan negara. Tapi ingat bahwa perjuangan Indonesia ini juga dengan resolusi jihad, dengan dasar keagamaan bagi kami yang beragama Islam. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ajaran agama adalah kewajiban bagi kita dan kewajiban bagi negara untuk memfasilitasinya. Kemudian mereka disuruh buka, itu untuk apa pada saat penggeledahan? Coba kita bayangkan. Saudara-saudara kita yang di TNI dan di Polri, berangkat perang pun boleh pakai jilbab. Kenapa mengedarkan bendera begini tidak boleh pakai jilbab? Itu kan lucu sebenarnya, ya, kalau kita bicara pakai logika itu. Apa yang diinginkan dari peraturan itu yang sudah melanggar terhadap konstitusi, tidak Pancasilais? Saya pikir dicabut, diberikan arah yang tepat dalam peraturan itu. Ya, kalau tidak mau begini, saya pikir haknya adik-adik kita untuk besok itu mengibarkan bendera sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oh, di sini diatur kok. Itu bukan melanggar. Di atasnya itu ya, peraturan BPIP itu di nomor 3-nya itu disebutkan tentang bolehnya ini di poin 3 kelengkapan, poin 2 kelengkapan dan atribut. Di poin 4 itu disebut siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu kan berarti boleh. Kenapa ketika menjadi keputusannya Kepala BPIP menjadi 5 dan itu tidak ditegaskan di situ, atau di surat edarannya BPIP menjadi tidak ada? Ini kan distorsi terhadap aturan. Jadi saya pertama itu secara asas kelembagaan, asas peraturan dia tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, aturan yang dibuat oleh Kepala BPIP dalam menjelaskan secara teknis tentang tampang dan sikap paskibraka kita itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang lebih kuat. Bahwasannya para anggota paskibraka ini sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar dan tidak melanggar aturan ketika mereka menggunakan
hijab. الحمد لله رب العالمين